Ngeri, misi balas dendam Gerindra kepada Anies kini mulai berjalan, ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Kata kader Gerindra semuanya, kalau ingat Anies, ingat 2017 bagaimana kami semua berkorban, kami semua berjuang, kami semua mempertaruhkan semuanya turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, tidur di RT-RT, itu di kampung-kampung di Jakarta, dan saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI se-Indonesia kami turunkan di Jakarta untuk memenangkan Anies ketika itu. Dan itu yang mereka ingat. Hari ulang tahun TNI, nanya Nasdem. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa, gergetan loh, ya, berjuang habis-habisan. Ya, karena melihat Pak Prabowo ya mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Ya, bentar Mas Mustafa. Dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju, itu hak beliau. Kami menghormati. Tapi Mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo, tapi nggak dilakukan. Tapi sudahlah. Ini adalah bentuk inkonsistensi dari seorang Anies. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa konsistensi dari seorang Anies adalah sifat inkonsistensinya dia. Itu yang paling konsisten. Karena melihat dari rekam jejaknya, diketahui Anies berambisi ingin jadi presiden. Memang sudah sejak lama. Yang mana kala itu 2013, ia ikutan konvensi Capres Demokrat. Tapi mirisnya, Anies yang awalnya ingin diusung oleh Demokrat, malah jadi jubir lawan Capres yang diusung oleh Demokrat. Nah, ketika Anies ikutan JK yang waktu itu jadi cawapres Jokowi, ia malah menjelek-jelekan Prabowo. Ia pernah mengatakan ada kepentingan asing di balik pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Anies juga pernah menuduh Prabowo didukung oleh mafia. Nah, lantaran mendukung Jokowi itu dan berkat kedekatannya dengan JK, Anies diberikan jabatan Menteri Pendidikan. Pada Pilgub DKI 2017, Prabowo yang sebelumnya berseteru dengan Ahok bingung mencari siapa lawan sepadan dari mantan Bupati Belitung Timur itu. Sehingga atas saran JK, Gerindra pun mengusung Anies. Dan inilah kesalahan terbesar Prabowo. Ia tidak menyadari bahwa ambisi Anies ingin jadi presiden masih ada sampai sekarang. Yang ada di benak Om Prab, kala itu hanyalah bagaimana caranya agar Ahok tumbang. Sehingga ia lupa kalau ternyata Anies berpotensi menjadi musuh dalam selimut. Nah, pasca terpilih jadi gubernur, Wan Anies pun mulai punya modal. Pertama, sedikit banyak ia punya uang dari tunjangan sebagai gubernur DKI. Kedua, Anies punya popularitas dan elektabilitas yang cukup baik. Ketiga, ini yang tidak kalah penting. Meskipun Anies bukan kader partai, tapi sudah ada partai yang mau mengusungnya, yaitu Nasdem. Tak pelak dengan segala modal yang ia punya itu, Anies sekarang berevolusi menjadi monster yang siap menggagalkan Prabowo terpilih menjadi Presiden RI 2024. Padahal dulu ia pernah berjanji loh tidak akan nyapres jika Prabowo jadi capres. Kata Anies kala itu, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Kata Anies kala itu dengan nada seperti tanpa bersalah. Sekarang dia tidak hanya melanggar janji tersebut, tapi Anies juga berusaha merebut basis masa Prabowo. Terbukti beberapa waktu lalu, ia melakukan safari politik ke daerah-daerah yang menjadi kantong suara Prabowo di Pilpres 2019. Seperti Aceh, Sumbar, Riau, dan Sulsel. Inikah yang disebut air susu dibalas air tuba? Ataukah kebaikan dibalas dengan kejahatan? Semoga saja Prabowo tidak sampai melempar muka Anies pakai HP kalau suatu saat nanti mereka bertemu. Hanya saja kalau melihat apa yang terjadi saat ini, kader Gerindra tidak tinggal diam bosnya diperlakukan tidak baik oleh Anies. Mereka juga secara diam-diam menjalankan misi balas dendam atas pengkhianatan Wan Anies terhadap Prabowo. Lantas bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan berusaha menggagalkan pencapresan Anies. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Gerindra berusaha untuk mengajak PKS berkoalisi lagi, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Umum partai itu, Fadlizon, beberapa waktu lalu.
Ia berkata dengan nada penuh harap, "Dari dulu saya juga akrab dengan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Pertanyaannya mudah-mudahan kita Gerindra PKS bisa bergabung lagi bersama-sama." Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan meskipun partainya saat ini masih tercatat sebagai pengusung pemerintah, tapi tetap membuka peluang kerjasama dengan partai di luar pemerintah seperti PKS. Lucunya, PKB ikut-ikutan mengajak PKS gabung ke koalisi PKB dan Gerindra. Entah apakah ajakan dari PKB itu dilakukan karena disuruh oleh Prabowo ataukah inisiatif sendiri? Pertanyaannya kenapa yang dilakukan Gerindra untuk menggagalkan pencapresan Anies malah dengan mengajak PKS bergabung bersama mereka? Karena kalau Nasdem dan Demokrat saja yang mengusung Anies masih nggak memenuhi syarat ambang batas presidensial threshold 20%. Dengan begitu muaranya Anies tidak memenuhi syarat jadi capres sehingga ia gagal jadi capres beneran. Ajakan Gerindra ini sebenarnya peluang bagi PKS untuk menyodorkan kadernya Aher sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya si Aher ini diusulkan untuk jadi cawapres Anies tetapi ditolak melulu oleh Nasdem dan Demokrat. Sedangkan kalau disodorkan ke Prabowo, sudah barang tentu ex-mantan Danjen Kopassus itu mau. Kenapa? Karena yang ada di benak Om Prat bukan lagi soal bagaimana caranya berkuasa, tapi lebih kepada bagaimana caranya dendamnya kepada Anies yang telah mengkhianatinya dibayar tuntas. Dan indikator dendam sudah dibayar tuntas itu adalah Anies gagal jadi capres. Itu saja. Bagaimana menurut Anda? Gila benar, juragan tanah nih. Disebut banyak harta karena lakukan pungli, Kasatpol PP DKI Jakarta punya harta 24 miliar lebih. Kini jadi bidikan KPK. Mampus. Ada kesalahan dalam pengisian data. Nanti kita akan urut. Yang salah? Yang salah siapa, Pak? Kami yang Mau kelebihan gitu, Pak? Iya, kelebihan. Dihimpun oleh berbagai media itu, Arifin itu memiliki 9 bidang tanah dan 7 bangunan dengan total nilai itu 24,59 miliar. Seluruh aset Arifin yang merupakan hasil itu merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta. Ini tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Sedangkan nilai aset kendaraan itu ada, dia punya 4 mobil dan 1 motor. Itu total 573 juta. Kayaknya lagi rame Pak. Dilansir dari laman jawapos.com, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP, Arifin membantah bahwa hasil kekayaannya yang paling tinggi di antara pejabat DKI merupakan hasil dari menerima pungli dari pedagang kaki lima yang tidak kena gusur di trotoar jalan. Masa sih? Ia berkata pada 20 Desember, "Oh, laporkan saja kalau ada Satpol PP yang terima pungli ya. Saya kan tidak ya. Saya tidak," kata dia. Ia menyatakan bahwa ada kesalahan dalam penginputan data harta kekayaan dirinya di laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia berkata, "Wah, itu ada kesalahan itu dalam pengisian data, nanti kita akan perbaiki." Arifin mengatakan bahwa kesalahan tersebut terletak pada dirinya yang keliru menginput data harta kekayaan tahun lalu. Terkait dengan harta sebenarnya yang dimiliki Arifin, ia menyebut masih akan menghitungnya. Ia berkata, "Kami yang ngisi salah ya karena kelebihan, lagi dihitung, yang jelas ada kesalahan," kata dia sambil tertawa. Sebelumnya, Ketua Fakta Azaz Tigor Nainggolan menyoroti besaran harta kekayaan dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, yang jauh lebih besar daripada kepala dinas lainnya di ibu kota. Pasalnya nih, dilansir dari LHKPN yang dihimpun KPK, harta kekayaan total Arifin mencapai sekitar 24,5 miliar rupiah per tahun 2021. Gila bener. Kasatpol PP itu tercatat memiliki 9 bidang tanah dan bangunan senilai total 23,8 miliar rupiah. 9 bidang tanah yang dimiliki Arifin tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Tangerang.
Kemudian Arifin juga tercatat mempunyai 3 mobil dan 2 sepeda motor senilai 573 juta rupiah. Sedangkan harta bergerak lainnya yang dimiliki Arifin adalah sebesar 694 juta rupiah, serta kas dan setara kas 200 juta rupiah. Dan apabila ditotal, aset yang dimiliki Arifin mencapai 25,277 miliar rupiah. Meski demikian, Arifin juga tercatat punya utang senilai 680 juta, sehingga total kekayaannya adalah 24,597 miliar rupiah.